Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan peserta diklat PKP ini. Perkenalkan, nama saya Retno Setiawati. Ini riwayat pekerjaan dan pendidikan saya. Ya, Bapak Ibu yang saya banggakan, metode pembelajaran kita kali ini terkait dengan kepemimpinan yang melayani dalam melaksanakan pekerjaan. Seperti pada umumnya mata diklat yang lain, itu metode pembelajarannya adalah 5W dan 1H. 5W apa saja, 1H apa saja, tentu Bapak Ibu sudah lebih menguasai dan pasti sangat memahami tentang hal itu. Namun yang ingin saya sampaikan adalah di dalamnya itu ada ceramah interaktif, kemudian juga ada tanya jawab, ada brainstorming, ada storytelling, dan tentu saja penayangan film pendek terkait dengan substansi materi yang ada. Bapak Ibu yang saya banggakan, adapun tahapan dalam perincian materi kepemimpinan ini, yang pertama itu ada 4 ya, total ada 12 JP. Yang pertama itu konsep kepemimpinan dan pendekatan kepemimpinan, itu ada 2 JP. Kemudian kepemimpinan yang melayani dalam pelaksanaan pekerjaan, itu juga 2 JP. Dan selanjutnya kepemimpinan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila juga 2 JP. Dan yang terakhir adalah aktualisasi kepemimpinan. Ini JP-nya lebih besar, yaitu 3 JP, karena ini mencerminkan apakah benar Bapak Ibu sudah bisa menerima materi yang saya sampaikan. Kemudian tahap pertama tentu saya akan melakukan pengenalan mapping peserta, ya. Itu tahap pertama untuk ice breaking supaya mencairkan suasana, supaya kelas tidak dalam suasana hening. Apalagi kalau giliran mengajarnya setelah makan siang, gitu ya. Pertama-tama tentu saya akan mapping peserta, siapa namanya, dari mana asalnya, hobinya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya juga tentu mengulas materi sebelumnya. Masing-masing peserta akan saya minta untuk menyampaikan atau mengulas tentang materi sebelumnya. Silahkan siapa yang akan menyampaikan materi sebelumnya menurut pemahaman masing-masing. Selanjutnya, ketika sudah mengulas materi sebelumnya, maka akan masuk pada deskripsi singkat. Deskripsi singkat dari mata diklat kepemimpinan melayani. Saya akan menjelaskan secara singkat. Kemudian, tujuan akhirnya itu apa dari materi yang akan saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah indikator hasil belajar dari materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, dalam tahapan brainstorming, semua peserta akan saya minta untuk ikut aktif, ya, akan ikut aktif. Dan di situ diawali dengan menayangkan video pendek. Mungkin hanya beberapa detik lah atau menit, tetapi di situ akan menarik peserta untuk menyaksikan dan fokus pada materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya adalah memberikan pengalaman. Silakan masing-masing nanti mungkin ada yang mendahului siapa yang akan berbagi pengalaman gitu ya. Ini antar peserta karena rata-rata peserta mungkin punya pengalaman masing-masing sesuai tempat kerjanya masing-masing. Kemudian juga dilanjutkan dengan mengungkap pengalaman, bagaimana dia ketika memimpin kepada kedudukan itu dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah menganalisis pengalaman itu. Jadi pengalaman-pengalaman yang mereka share, mereka bagi, diskusikan itu didiskusikan dan dianalisa bersama. Mengapa, sebabnya apa, solusinya seperti apa, dan seterusnya. Jadi kelas akan hidup karena tidak searah hanya dari saya saja, tapi juga peserta seluruhnya ikut mendiskusikan. Selanjutnya menyimpulkan. Setelah ada diskusi, menganalisa, memetakan segalanya, kemudian menyimpulkan. Kesimpulannya yang ini adalah saya mengambil 10 karakteristik servant leadership, ya. Tetapi ada banyak definisi terkait kepemimpinan leadership, ya. Jadi nanti silakan masing-masing peserta untuk menyampaikan sesuai dengan kaidah dan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya setelah menyimpulkan secara bersama-sama dalam kelompok, maka perlu diinternalisasi. Untuk menginternalisasi ini, teknik yang akan saya pakai adalah membagi dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau kelompok itu terlalu besar, jumlahnya terlalu banyak, pasti akan ada yang tidak bekerja. Jadi cukup 4-5 orang tetapi semua punya peran.
Di dalam kelompok itu perannya ada yang sebagai pemimpin ketika dia menjadi pemimpin. Ada yang dia berperan sebagai tim yang efektif. Bagaimana? Juga ada yang berperan sebagai yang inovatif dan sebagainya. Tetapi yang utama sebetulnya juga jangan dilupakan adanya pengamat. Ya, adanya pengamat. Satu orang berperan sebagai pengamat. Nah, ini tugasnya mengamati apakah memang yang ditunjuk sebagai pemimpin itu sudah menjalankan kepemimpinan yang melayani dalam pekerjaannya. Selanjutnya adalah mempresentasikan. Jadi peserta nanti masing-masing kelompok mempresentasikan role play dan diskusi kelompok hasilnya seperti apa gitu ya. Karena ini sangat penting ya. Karena dengan berdiskusi dia akan menghayati gitu ya. Kemudian rancangan ini juga akan bermanfaat untuk masing-masing peserta dalam rangka rancangan aktualisasi kepemimpinan melayani dan untuk membuat rancangan perubahan sesuai dengan jabatan yang diemban saat ini. Jangan lupa jabatan yang diemban saat ini. Jangan membuat rancangan perubahan jabatan yang di atasnya karena nanti itu tidak akan diimplementasikan, tidak akan bisa diimplementasikan. Ya, selanjutnya untuk menutup pembelajaran ini, saya akan mengajak semua peserta untuk berdiri menyanyi bersama-sama lagu Citra Solastika yang berjudul Aku Pasti Bisa. Karena maksud saya adalah untuk memberikan semangat pada semua yang hadir sebagai peserta bahwa dia bisa melakukan dan menjadi seorang pemimpin yang melayani dalam pekerjaannya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.